Oke, perkenalkan nama saya Wesley Fredrico. Saya akan menjelaskan tugas sheet equation untuk PDE yang sudah diberikan di emas. Nah, ini ya, permasalahannya itu kita ingin mencari solusi dari satu dimensi heat equation dengan diberikan sebuah batang besi yaitu dengan panjang L dengan initial dan boundary condition yang sudah diberikan juga. Jadi kita memiliki beberapa asumsi seperti panas itu hanya bergerak melalui batang besi tersebut dengan cross section yang konstan dan materinya dijangkau homogen. Terus juga batang batang besi tersebut juga dianggap digambarkan hanya melalui x-aksis atau sumbu x dan juga dianggap terisolasi secara lateral. Jadi panas itu hanya bergerak pada sumbu x itu saja. Jadi masalahnya seperti ini. Kita mau gambar seperti ini yaitu ada fungsi sinus dan diberikan fungsi heat equation yaitu dou per dot sama dengan k dou kuadrat u per dou kuadrat 2x kuadrat. Di mana u itu adalah panas pada batang besi tersebut di posisi X dan waktunya adalah T. Nah, kita juga diberikan boundary condition yaitu U0. 0T itu adalah suhu pada ujung kiri batang besi dan ULT itu adalah suhu pada ujung kanan besi. Di mana semuanya adalah homogen atau sama dengan 0. Kita juga diberikan initial condition yaitu Fx sama dengan 7 sin Px per L. Di mana ini adalah non homogen, jadi ini adalah kondisi ketika T sama dengan 0. Jadi ini berat mengimplikasikan bahwa Fx itu adalah Ux X0 untuk Fx-nya. Nah, kita juga dikasih tahu bahwa L sama dengan 1 dan K sama dengan 1. Terus kita ditanya untuk menentukan X sama 0,7 dan T sama 0,05. Jadi sebenarnya untuk apa boundary condition itu tadi? Jadi ini kita bisa gunakan untuk menyaring solusi yang benar dari solusi yang trivial, yang jumlahnya sangat banyak. Atau kita bisa bilang untuk menentukan solusi yang benar dan solusi yang sudah final intinya. Atau mereka juga digunakan untuk menentukan komponen mana yang memiliki nilai 0 untuk menentukan solusi yang non-trivial. Kalau tidak ada boundary condition, maka akan sangat sulit untuk menentukan solusi mana yang benar atau solusi yang non-trivial dari banyak-banyak solusi yang trivial. Nah, jadi nilai initial condition-nya ya. Jadi panas itu digambarkan melalui fungsi sin. Lalu maksimum suhunya Fx itu dicapai ketika turunan pertama ya, Fx itu sama dengan 0 atau di puncak dari grafik ini, di mana X sama 0,5. Nah, kita bisa gunakan sebuah teknik namanya separation variable untuk menentukan memecahkan PD ini. Itu kita asumsikan ada dua fungsi yaitu X dan T. Di mana X adalah posisi panasnya, dan T adalah waktunya. Kita tinggal masukkan saja ke persamaan PD-nya, yaitu U sama dengan XT. Nah, kita bisa lihat. Jadi, dou xt per dou T sama dengan K, dou kuadrat xt per dou X kuadrat. Nah, kita gunakan aljabar saja. Seperti biasa, kita dapatkan 1 per KT dikali dt per dt sama dengan 1 per X d kuadrat X per dx kuadrat. Tapi ini mereka hanya bisa seimbang atau setara ketika mereka sama dengan sebuah konstanta, di mana konstanta itu kita katakan sebuah separation constant. Untuk ini kita bisa bilang bahwa konstanta ini adalah bilangan negatif yang dikatakan sebagai min lambda, karena ketika konstanta sama dengan 0, kita dapatkan seperti ini. Maka 1 per X d kuadrat X per dx kuadrat sama dengan 0. Jadi kita dapatkan U 0T sama dengan 0, jadi X0 dikali XT dikali T. Tapi T itu tidak mungkin 0, jadi kita bisa bilang yang 0 itu pasti adalah X-nya. Jadi 0 sama dengan A dikali 0 plus B, jadi kita bisa bilang B sama dengan 0. Nah, untuk boundary condition satu lagi yang sebelah kanan, itu ULT itu sama dengan 0, atau kita bisa bilang XL dikali T ya, T. Jadi XL itu pasti sama 0, karena T lagi-lagi tidak mungkin 0. Nah, jadi kita bisa bilang A sama dengan 0. Nah, untuk konstanta sama dengan 0, maka dari sini kita bisa bilang bahwa fungsi X itu sama dengan 0. Jadi X itu selalu 0 untuk setiap waktunya. Jadi ini solusi yang tidak benar, karena panas tidak mungkin 0 untuk setiap waktunya. Jadi bilangan lambda itu tidak mungkin sama dengan 0. Terus gimana kalau solusinya adalah positif, yaitu
kita bisa bilang positif itu sebagai P kuadrat, karena kalau bilangan di kuadrat itu pasti sama dengan 0. Nah, kita dapatkan misalnya punya characteristic equation dengan menggunakan simbol M. Jadi M adalah plus minus P. Nah, jadi solusi ODE-nya tuh seperti ini. Ini adalah persamaan umum ODE yang sudah diajarkan oleh Pak Asta sebelumnya. Misal alpha E pangkat PX ditambah beta E pangkat min PX. Nah, terus kita dapatkan ini alpha plus beta sama dengan 0 dengan memasukkan X sama dengan 0 ke persamaan ini. Jadi E pangkat 0 ke 1. Jadi alpha plus beta sama dengan 0. Jadi alpha sama dengan min beta. Nah, karena alpha sama dengan min beta, jadi kita bisa substitusikan menjadi min beta E pangkat PX ditambah beta E pangkat min PX. Jadi terus kita keluarkan betanya, tapi karena min E pangkat PX plus E pangkat min PX itu tidak mungkin sama dengan 0, jadi kita bisa bilang yang 0 itu pasti adalah betanya. Karena alpha sama min beta, jadi alpha juga sama dengan 0. Nah, terus kita tinggal masukkan persamaan ODE yang generalnya. Jadi kita dapatkan lagi-lagi fungsi X sama dengan 0. Yaitu ini adalah solusi trivial karena dengan X sama dengan 0 kita mengatakan bahwa panasnya adalah 0 untuk setiap waktunya. Nah, jadi salah satu-satunya opsi kita bisa bilang bahwa konstannya pasti negatif. Jadi konstanta itu kita bisa bilang sebagai min lambda. Nah, jadi min lambda seperti ini. Jadi 1 per X dx kuadrat X per dx kuadrat sama dengan min lambda. Nah, dengan aljabar biasa kita bisa simpulkan seperti ini. Jadi X turunan kedua ditambah lambda X sama dengan 0. Kita bilang lambda sama dengan nu kuadrat, solusinya tuh jadi seperti X sama dengan A cos nu X plus B sin nu X. Ini dari persamaan generalnya untuk ODE-nya. Nah, jadi dari menerapkan boundary condition ya, itu yang pertama, itu X sama dengan 0. Jadi yang sin nu X itu pasti sama dengan 0. Nah, jadi A sama dengan 0. Untuk yang boundary condition satu lagi, yaitu X sama dengan L. Sini adalah B sin nu L sama dengan 0. Tapi karena B tidak mungkin 0, jadi yang 0 itu pasti adalah sin nu L-nya. Nah, jadi karena sin nu L sama dengan 0, maka untuk agar sin menjadi 0, maka nu L sama dengan 0. Karena nu L sama dengan 0, jadi nu L pasti sama dengan NP. Karena sin NP sama dengan 0, misalnya sin P, sin 2P, sin 3P itu sama dengan 0. Jadi ini sama dengan NP per L. Kita tinggal masukkan ke fungsi X. Jadi Xn sama dengan sin NP per L dikali X. Ini sebagai fungsi spasialnya. Untuk fungsi temporal juga sebenarnya mirip-mirip. Jadi 1 per KT dikali dt per dt sama dengan min lambda, seperti tadi. Terus akhirnya kita dapatkan T sama dengan E pangkat min lambda KT. Jadi lambda, karena kita bilang lambda sama dengan nu kuadrat, jadi kita dapatkan lambda sama dengan n kuadrat pi kuadrat per L kuadrat. Nah, jadi kita dapatkan misalnya fungsi temporal kita simbolkan sebagai T besar. Jadi Tn sama dengan E pangkat min n kuadrat pi kuadrat per L kuadrat dikali KT. Nah, jadi untuk kasus ini termasuk exponential decay. Jadi solusinya ini meluruh setiap waktunya. Maksudnya gimana? Jadi untuk kasus batang besi ada sebuah suhu awalnya yaitu Fx sama dengan Ux, 0. Dan setiap waktu itu berjalan atau seiring waktu berjalan, maka panas itu akan bergerak dari area yang panas ke area yang lebih dingin. Nah, ketika T mendekati tak hingga atau misalnya waktu telah berjalan dengan sangat-sangat lama, jadi Xt sama dengan 0. Jadi untuk saat itu, maka jika dibiarkan terus-menerus pada waktu yang lama, maka batang besi tersebut pasti akan menjadi dingin atau uniform zero temperature. Nah, jadi model ini akan mendisipasikan energi panas ke lingkungan luar atau menuju equilibrium. Nah, untuk mengetahui jalan solusinya, kita bisa bilang seperti ini. Jadi UN sama dengan Xn dikali Tn. Dengan mensubstitusikan fungsi temporal dan spasial, kita bisa bilang jadi sin NP per L dikali X dikali T dikali E, maka min n kuadrat P kuadrat per L kuadrat dikali T. Nah, untuk UN x 0 atau ini adalah Fx seperti yang sudah di awal tadi. Jadi Fx sama dengan sin NP per L dikali X.
Nah, jadi kita bisa menuliskan kembali sebagai fungsi sigma, karena UN itu kan fungsi sigma. Kita bisa bilang fungsi sigma dengan N sama dengan 1 ke sampai tak terhingga. Jadi efek sama dengan sigma N sama 1 ke tak terhingga Bn sin NP per L dikali X. Nah, jadi fungsi lengkapnya jadi seperti ini. Untuk solusi terakhirnya kita hanya perlu menerapkan fungsi di awal tadi, yaitu U X, 0 sama dengan 7 sin P X per L, atau fungsi di awal tadi. Jadi kita tinggal masukkan saja, yaitu jadi Bn sin NP per L dikali X dikali 1, karena kalau T sama dengan 0, maka E pangkat 0 kan pasti sama dengan 1. Jadi di sini kita bisa dapatkan jaraknya, yaitu B sama dengan B1 sama dengan 7, lalu B2, B3, dan seterusnya itu sama dengan 0. Jadi ya, dia hanya mempunyai nilai ketika N sama dengan 1. Nah, untuk solusi akhirnya kita juga dapatkan seperti ini, yaitu 7 sin B per L dikali X dikali E pangkat min B kuadrat per L kuadrat dikali T. Nah, karena L sama 1 dan K sama 1, jadi solusinya itu jadi 7 sin BX dikali E pangkat min P kuadrat dikali T saja. Terus kita tinggal masukkan saja yang sesuai pertanyaan tadi, X sama 0,7 dan T sama 0,05. Jadi kita dapatkan fungsinya pada saat X sama 7 dan T sama 0,05 detik. Jadi 3,4573. Oke, jadi langkah-langkah yang baru kita lakukan adalah pertama, kita melakukan separation of variable, kita mengasumsikan U sama dengan XT. Terus kita juga mengetahui boundary condition-nya untuk menghindari solusi trivial. Lalu kita mencari spasial dan temporal DE. Lalu kita dissolve. Nah, setelah itu kita menggabungkan solusi spasial dan temporal tadi ke sebuah general solution-nya dengan menerapkan boundary condition-nya juga. Nah, lalu kita juga menerapkan fungsi tadi untuk mencari sebuah solusi finalnya. Lalu sudah kita tinggal masukkan sesuai soal, misalnya X sama 0,7 dan T sama 0,05 ke persamaan tadi. Jadi kita langsung mendapatkan panasnya dalam waktu yang ditentukan. Nah, jadi untuk aplikasi heat equation-nya sangat banyak sebenarnya. Misalnya seperti menentukan kondisi konduksi panas pada benda-benda padat, misalnya seperti memprediksi distribusi suhu pada batang besi yang panas. Atau kita bisa juga gunakan untuk pada barang-barang elektronik atau manajemen panas, untuk memastikan bahwa barang-barang elektronik itu bisa beroperasi dengan benar pada suhu-suhu yang tepat. Jadi kita bisa memprediksi suhu yang benar. Atau kita bisa gunakan untuk automotive engineering. Atau misalnya kita memprediksi suhu yang mungkin terjadi saat mendesain kendaraan-kendaraan yang terbang, yang lebih canggih gitu, atau kendaraan-kendaraan yang sengaja didesain untuk untuk lingkungan yang tidak bersahabat. Nah, ini untuk yang lain mungkin bisa dibaca saja seperti di sini, atau kita bisa gunakan untuk sistem bangunan, untuk mensimulasikan heat transfer panas pada tembok, pada atap dan insulasi, atau material processing untuk 3D printing, metal casting, dan sebagainya. Jadi untuk presentasinya segitu saja. Terima kasih sudah menonton.